فاتحة إلى روح المصطفى سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخواني وآبائهم الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين ثم إلى جميع أولياء الله والشيخ الله ورجال الله وجميع الأقطاب والأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء والعمراء والعرفاء خصوصا قطب رباني خصوص مداني سلطان الأولياء سيدي سبت القادر جيلاني سيدي أحمد البدوي سيدي أحمد الرفاعي سيدي إبراهيم الدسوقي سيدي سباه بن النقشبندي وسيدي سبي الحسن الشاذلي وسيدي محمد بن سليم الجزولي وسلم القطب الحبيب عبد الله بن حدد والزليم فرهم شيخهم ولسلسلتهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك الولي الكبير والقطب الشهير قطب العارفين وترجمان الواصلين وشيخ المريدين تاج الدين أحمد بن عطيلة السكندري وصوله فروع شيوخه ولسلسلته بأن الله تغشاهم بالرحمة في رزق الجنة ويميد من بركاته وأصل منفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال الإمام الكبير والعالم الشهير قطب العارفين وترجمان الواصلين وتاج الدين أحمد بن عطيلة السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. من علامات الغفلة وصغار القلب. Halaman berapa? 30 baris, 3 baris dari bawah. Halaman 30, 3 baris dari bawah. Min alamatil ghaflati wa sigharil qalbi an tu'awwila hamman hal yaqam aula. Setengah daripada tanda-tanda lalainya hati dan pendeknya akal, yaitu bahwa bergantung oleh engkau, berpegangan oleh engkau akan kepusingan, kesusahan. Hal yaqa'u aula, apakah akan terjadi oleh kepusingan itu ataukah tidak terjadi. Wa tatruka an tu'awwila hamman la budda min wuqu'i, dan meninggalkan oleh kamu akan bahwa berpegangan oleh kamu akan kepusingan yang tak dapat tidak daripada terjadinya kepusingan. Fatusbiha wa taqula, maka berpagi-pagi engkau dan berkata oleh engkau, kaifa yakunu sa'ru ghadan, bagaimana ada oleh harga barang-barang besok pagi, besok. Wa kaifa yakunul halu fi hadhihi sanah, bagaimana ada oleh keadaan pada ini tahun. Wa altafullahi ta'ala ta'ti min haitsu la ta'lam, padahal adapun lutuf-lutuf Allah, kesantunan Tuhan, yaitu datang oleh lutuf min haitsu la ta'lamu, dari sekira-kira tidak mengetahui oleh kamu. Wasyakku fir rizki syakkun fir razq, adapun keraguan-raguan tentang rezeki, yaitu keraguan-raguan pada sang pemberi rezeki. Wa ma saraqas sariqu wa ma ghasabal ghasibu illa rizqah,
tidaklah mencuri oleh seorang pencuri, dan tidaklah merampas oleh orang yang menggosok, melainkan yang dicuri adalah akan rezeki. Fama dumta hayyan la yanqusu min rizqika syai'un. Syai'un, syai'an, baik. La yunqisu min rizqika syai'an. Kalau syai'an sebab ada yang syai'un, ada yang syai'an. Maka saya dua kitab ini berbeda. Ini naskahnya. Ini yang paling dari 4, ada 5 naskah ini. Ada naskah Imam Sakhawi dan naskah Imam Subki. Famadum tahayan, maka selama-lama ada oleh engkau yaitu hidup, la yunkisu, yaitu tidak mengurangi oleh Allah. Kalau layan kusu tidak berkurang, enggak apa-apa. Layun kisu, yaitu tidak mengurangi oleh Allah, min rizqika, daripada rezekimu, sayan, akan sesuatu, yakni barang sedikit pun. Jadi kata Imam Ibn Athaillah, ada orang yang lalai, ada orang yang sadar jiwanya. Ada orang yang melek jiwanya, ada orang yang lalai. Apa tandanya orang itu lalai? Kata beliau, di antara pertanda orang itu lalai dari Allah, di antara pertanda orang itu hatinya picik, akalnya pendek, adalah memusingkan sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa tidak. Sementara yang pasti terjadi kagak dipusingin. Itu orang pendek akalnya, basirahnya pupus. Kalau bahasa beliau di dalam hikamnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Anda sungguh-sungguh, pala jadi kaki, kaki jadi pala, mengejar sesuatu yang sudah dijamin, sementara Anda sembarangan, sembrono, teledor, selagu-lagunya pada sesuatu yang dituntut. Itu pertanda pupusnya mata batin Anda, karena Anda tergolong daripada orang yang lalai. Ada orang pusing, besok makan apa, nanti kalau gua pensiun hidup bagaimana, ini bagaimana, ini lebaran besok, corona pandemi katanya belum selesai, ini bagaimana. Ini orang yang kaya begini, di dalam pandangan kaum ma'arifin yang ma'rifat kepada Allah, ini orang lalai. Dia nyandar sama sesuatu yang dia udah dijamin dipusing. Sementara yang pasti akhirat itu kurang dipusing. Sehingga bagaimana makan besok,
bagaimana sekolah mahal, bagaimana ini kawinan di gedung juga, teman paling nggak 3 juta, belum ngontrak, belum kalau mau dia hamil, kalau lahir, kalau normal, kalau sesar bagaimana? Bagaimana kita tahun depan rezeki kita? Orang yang kaya model begitu adalah orang yang pendek, dia punya akal. Mana mungkin bila tokek, cicak, ayam diopeni nama Tuhan rezekinya, sementara Anda yang ibadah lalu tidak diopeni nama Tuhan. Kata orang Betawi, ilokan. Begitu. Ayam anaknya 8, banyak 8. Mana lakinya enggak jelas, lagi nyari babon lain. SD enggak lulus, kantor enggak punya, kontrakan enggak ada, ijazah enggak punya. Gimana gedein anak 8? Enggak, bingung. Dia yakin ada Tuhan. Masa Anda yang ada akal, ijazah biar kata SMA ada, kerjaan ada, bingung. Ini ada kelalaian, suudzon billah, buruk sangka sama Allah. Bukankah lutuf-lutuf Tuhan itu selalu datang di luar kita punya kesadaran? Sampai sekarang kita masih hidup, masih sehat, masih makan, mau apa yang dibingungin? Ini pendek punya akal, orang yang kaya begitu. Wasyakku fir rizki sakun fir razik. Ragu masalah rezeki sebetulnya indikasi ada keraguan pada Allah yang memberi rezeki. Bila cicak makanannya nyamuk yang bisa terbang, cicak nggak punya sayap dan nggak bisa terbang, masih makan sampai ini detik ini. Masa kita yang ada tangan ada kaki nggak dikasih makan sama Tuhan? Bila kucing makanannya ikan sama air takut sampai ini hari masih hidup, dipikirin sama Tuhan, rezekinya di air, mancing ora bisa, duit ora gablek, hidup. Masa kita yang ibadah kagak dipikirin rezekinya sama Allah? Ragu pada rezeki adalah ada ragu di dalam kolbunya pada Allah. Pada Allah ragu, Allah tidak kuasa kayaknya ngasih rezeki. Waduh, bahaya. Ragu, ini bahaya. Jadi rezeki udah dijamin, yang nggak dijamin itu sorga. Ini yang aja nih, udah pasti masuk sorga belum nih? Hah? Belum pasti. Kalau rezeki pasti dijamin nggak? Masa otaknya mikirin yang udah pasti, yang agak pasti kagak dipikirin. Pikirin mau bagaimana biar masuk sorga, itu yang kudu dipikirin. Apakah nanti mati membawa iman apa tidak, dikubur lolos enggak dari soal mungkar nakir, itu yang kudu dipikirin. Rezeki mah ada yang mikir. Bila Tuhan cipta langit, Tuhan bikin pasangannya bumi. Bila Tuhan ciptain laki-laki, bikin pasangannya perempuan. Bila Tuhan bikin perut, Tuhan bertanggung jawab sama isi-isinya. Maka ragu pada masalah rezeki adalah di dalamnya ada indikator, ada keraguan-raguan tentang Allah sang pemberi rezeki. Teman kita yang bingung bagaimana ini bagaimana itu, sekarang udah ngawinin anaknya, dia bingung. Masa kita yang yakin gak diopenin nama Tuhan?
Semua orang dipikirkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masaraqas sariq, bila ada orang ngambil duit kita, bila ada orang ngambil barang kita, motor kita, ngambil buah-buahan kita, atau ngambil sendal kita, dia tidak mencuri, tidak, dia ngambil rezekinya. Sebab rezeki itu sesuatu yang dimanfaatkan meski haram. Warizqu ma yanfa' walau muharraman, begitu kata kitab Zubat. Rezeki itu sesuatu yang kita ambil manfaat, yang kita makan, kita minum, itulah rezeki. Kalau ada orang ambil motor kita, ya maling makan rezekinya. Enggak ada orang yang makan rezeki orang lain. Meski kita tak tahu alamatnya rezeki kita di mana, tapi yakini rezeki itu tahu alamat rumah kita di mana. Jadi tak usah bingung sama rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang yang melata tuh enggak bisa lari, dijamin rezekinya, apalagi manusia yang enggak dijamin milik. Rezeki mau dijamin. Bila ada orang maling nyolong duit kita, dia makan rezekinya, milik kita, rezeki dia. Tapi rezeki haram, haram. Yang perlu dicatat, famadum tahayyan la yunqisu min rizqika syai'an. Selama Anda masih hidup, Allah tidak bakalan ngurangin rezeki Anda barang sedikit pun. Kita harus bisa bedakan mana rezeki, mana gaji. Kalau gaji ada selipnya, kalau rezeki enggak ada selipnya. Gaji dari bos, rezeki dari Allah, big boss. Rezeki, gaji bisa ketukar, rezeki tidak pernah ketukar sebab Allah maha menakar. Rezeki udah ada, gaji udah ada ketentuan dan batasannya. Gaji, rezeki tidak ada ketentuan, seringkali tak terduga. Dan selama kita masih hidup, yakini rezeki kita masih banyak. Buang ketakutan nama pandemi. Orang majlis yakini usahanya berkembang dan bersemi. Orang majlis tidak pernah mengenal krisis, sebab dia yakin usahanya terus eksis. Kenapa? Famadum tahayyan la yunqisu min rizqika syai'an. Selama kita masih hidup, yakini rezeki kita masih banyak di mata Allah. Rezeki menentukan pada ajal. Bila ajal kita datang, itu berarti rezeki kita habis. Bila ajal kita belum datang, rezeki kita masih sabrak. Gak usah bingung. Lihat orang tua kita dulu, anaknya banyak kayak biji tasbih 33, enggak bingung, bisa ninggalin warisan sama anaknya. Sering teman-teman kita di Betawi, rumah yang ditempatin rumah warisan. Dari mana itu? Keyakinan mantap sama Allah. Kita anak timbang dua doang bingung. Syakku fir rizki, syakkun fir raziq. Ragu masalah rezeki, ragu pada Allah sang maha pemberi rezeki. Orang kafir aja dipikirin rezekinya, yang kagak nyembah Allah. Masa kita orang majelis kagak dipikirin? Tenang aja, jangan takut. Orang ambil barang kita, sampai akhirat punya kita. Sampai akhirat, sampai akhirat.
bakal dia balik sama kita. Enggak di dunia, tenang aja, anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak, mau banyak nih, begitu kata Imam Ibnu Athaillah. Maka orang yang sadar, yang dia pusingin akhirat, nanti bagaimana dikubur, sukses apa kagak, di akhirat bakal dapat syafaat Nabi Muhammad apa kagak, di akhirat bakal memandang wajah Nabi Muhammad apa kagak, itu yang kudu dipusingin. Di dunia mah masih enak, jangan puyang-puyang. Kafa bika jahlan an tu'awwilal hammas saghira wa tatrukal hammal kabira. Cukup bika denganmu jahlan dari segi kebodohan, antu awila oleh bahwa bersandar oleh kamu akan kepusingan yang kecil, watatruka dan meninggalkan oleh kamu alhammal kabira akan kepusingan yang besar. Ul hamma hal tamutu musliman au kafira. Berpeganganlah kamu akan kepusingan, apakah mati oleh kamu hal keadaannya muslim au kafiran atau kafir. Ul berpeganganlah olehmu hamma akan kepusingan hal anta syaqiyun au sa'idun, apakah adapun kamu itu bernasib sial, au sa'idun atau bernasib beruntung. Ul hamman naril mausufati bil abadiyatil lati lantiha alaha. Berpeganganlah olehmu akan kepusingan neraka yang disifati dengan abadi, yang tiada ujung baginya. Ul berpeganganlah olehmu hamma akhdil kitabi akan kepusingan mengambil buku catatan amal, bil yamini dengan tangan kanankah, au bisyimali atau dengan tangan kirikah. Hadza huwal hammul ladzi yu'alu, ini adalah kepusingan yang dipegang. Kata beliau, kafa bika jalan Anda untuk disebut bodoh, bukan arti bodoh orang yang tidak sekolah, bukan arti bodoh orang yang tidak lulus kuliah, bukan berarti bodoh orang yang tidak makan bangku sekolah, bukan. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang memikirkan perkara rendahan namun meninggalkan perkara besar. Ada macan di depan mau nerekam, dia mikirin lalat yang ada di hidungnya aja. Lalat yang ada di hidungnya yang gak matiin, dia dipikirin. Macan yang gede yang siap menerkam kagak dipikirin. Orang bodoh. Begitu juga cukup disebut bodoh, kata Imam Ibnu Athaillah, bila kita pusing memikirkan yang remeh sementara perkara besar kita lupain. Mana yang harus kita pusingin? Apakah kita mati membawa iman atau tidak? Itu yang kudu dipusingin. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, orang yang dapetin kenikmatan dunia luar biasa. Dia ganteng wajahnya, hartanya banyak, dia pejabat, paling enak, pejabat, ganteng, duitnya seabrek. Perempuan mana yang gak terpikat dengan orang model begini? Lah kayak kita udah jelek, kere, perempuan mana yang mau demen sama kita?
Ini ganteng Nabi Yusuf. Dunia model apa aja ada. Istananya megah, duitnya banyak. Ternyata bukan itu yang dia minta. Di ujung surat Yusuf, tawafani musliman, wafatkan saya beragama Islam Tuhan. Betapa nikmat besar itu adalah yang kudu dipikirin mati membawa iman Islam. Imam Haddad mendidik dalam rotibnya, yang lain 333, tapi ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam 7 kali. Betapa urusan mati membawa iman Islam perlu berat untuk dipusingin sampai wiridnya 7 kali melebihi yang lain. Yang lain kecil. Orang bodoh adalah orang yang memikirkan yang kecil tapi melupakan akhirat yang besar. Yang kudu dipusingin, ul hamma hal tamutu musliman aw kafiran. Pusingin nanti mati iman Islam masih di dada atau tidak. Betapa Imam Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahul aziz, seorang sufi besar, dia punya murid mantan pencuri, nyolong kain kafan, apa aja dicolong. Ketika menyampaikan kepada gurunya, duhai guru, ada yang saya stres. Apa? Saya ini diantara kerjaannya nyolong kain kafan, lumayan saya jual, kan baru. Cuman masalahnya dari kuburan muslim nih guru, dari 1000 orang yang saya gali, cuman 2 yang masih ngadep kiblat, yang lain ngadep timur semuanya. Walaupun keluarganya mungkin ngadepin ke barat, ngadep kiblat wajib, tapi ini pada ngadep timur. Kenapa ini guru? Karena mereka waktu di dunianya sholat merajin, tapi yang dipusingin adalah dunia bukan akhirat. Ditolak oleh Ka'bah. Itu yang tukang sholat. Apalagi kita nggak sholat, pusingin masalah akhirat. Dunia mah kecil. Orang mau ngambil duit, ambil. Orang mau kata apa, silakan, kecil dunia. Akhirat, wal azabul akhirati akbar. Azab di akhirat itu besar. Yang ngomong Allah yang maha besar. Kecilnya menurut orang besar, besar menurut kita orang kecil. Bila Allah kata azabnya besar, bahaya. Yang kudu dipusingin, apakah kita tergolong orang bernasib sial, bernasib celaka masuk neraka nantinya, ataukah kita orang yang beruntung? Apakah kita termasuk orang yang diizinkan memandang wajah mulianya Rasulullah di akhirat? Ataukah kita orang yang dilarang, dia bukan umatku, dia ngaku boleh tapi tak kuakui? Itu yang kudu dipusingin sama kita. Yang kudu dipusingin bagaimana ngadepin api neraka, bagaimana ngambil buku catatan amal pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Ini yang kudu dipusingin. Corona kecil, nggak usah pusingin yang kaya-kaya begitu, biasa. Yang kayak begitu sebelum ada corona juga mati banyak. Banyak nggak? Banyak. Nanti juga corona habis, orang mati banyak nggak? Banyak, biasa. Yang kayak begitu, yang kudu pusingin mau mati bawa iman Islam apa kagak, terpapar kagak itu urusan Allah dah. Tapi neraka apa surga, boleh memandang wajah Nabi Muhammad apa kagak, hadza huwal hammul ladzi yu'al. Ini yang kudu dipusingin.
Kalau kita orang yang berpikiran cerdas, akhirat harus ada di depan kita. Dunia adalah barang yang kecil, biasa. Maka orang itu harus memusingkan tentang akhirat. Jangan masalah makan. Apalagi kita orang ngaji. Dua jaminannya orang ngaji, dan ini yang harus ditanamin dalam hati. Allah dan Rasulnya yang ngata. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk hidup, mau muslim mau kafir, mau punya akal mau kagak, semuanya dijamin rezekinya sama Allah. Tapi ada jaminan lebih. Kata Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah jamin orang yang demen ngaji dengan rezekinya. Kasih. Orang yang nggak ngaji pusing. Kelihatan aja enak, kelihatannya pusing. Yakin 1000% saya yakin. Ya, Nabi yang jamin. Kata Imam Haddad dalam Nasiyuddiniyah, hadza takaffulul khasun ba'da takaffulil 'am alladhi qala Allah Ta'ala fi kitabih wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allah rizq. Ini jaminan spesial, lebih daripada jaminan yang umum. Orang ngaji enggak bakalan pusing hidupnya, enggak bakalan hidupnya. Ada jalan rezekinya, ada. Lihat ibu-ibu, Senin seragamnya lain, Selasa lain, pusing kagak, yang pusing lakinya mungkin. Kan begitu ya, begitu. Ada jaminan, ada. Karena itulah ta'ul hamma luqmatin ta'kuluha aw syurbatin tashrabuha. Jangan berpegangan olehmu akan kepusingan sesuap nasi yang memakan oleh kamu akan sesuap nasi, aw syurbatin atau satu tegukan minuman, tashrabuha yang meminum oleh kamu akan dia. Jangan pusingin makan minum. Ayastakhdimuka maliku wa la yut'imuka. Apakah menyuruh khidmah akan engkau oleh raja, wa la yut'imuka, dan tidak memberi makan oleh raja akan kamu. Atakunu fi darid diyafa wa tadi'u. Apakah ada oleh kamu yaitu pada negeri jamuan dan terlantar oleh kamu. Jangan dipusingin masalah makan minum. Makan orang hidup. Antara di restoran di rumah sama, keluarnya juga. Ini makanan mahal, keluarnya juga lain, jadi emas. Enggak sama. Yang murah juga jadi emas juga. Kuning-kuning juga sama. Bau-bau sama ya. Kita harus yakin bila seorang penguasa mempekerjakan karyawan, pastikan dia akan memberi gaji kepada karyawan. Bila kita diterima kerja dalam satu perusahaan, pastikan gajinya udah disiapkan oleh perusahaan. Ilokan Tuhan menyuruh kita ibadah lalu tidak memberi makan kepada kita. Ayastakhdimuka al-maliku wa la yut'imuka. Apakah raja yang menyuruh kerja kepada kita lalu enggak ngasih makan sama kita? Mana ada. Maka sikap karyawan macam-macam. Ada orang karyawan pengennya naik gaji terus, tapi kerja ogah. Gaji pengennya naik mulu, tapi kerjanya malas, nggak mau kerja.
Ini karyawan begini, karyawan apa namanya nih? Dia pengennya gaji, nuntut gaji naik mulu, tapi kerja enggak. Karyawan apa namanya? Kalau kita jadi bosnya, karyawan baik apa jahat ini? Jahatnya di mana? Gaji doang yang dipikirin. Begitu juga kita sama Allah, pengennya rezeki, ibadah males. Ini namanya hamba jahat. Namanya hamba paling jahatnya, hamba mikirin rezeki mulu, ibadah yang dipikirin, pelayanan nama Allah. Itu namanya hamba bener namanya. Begitu. Maka karyawan yang benar, dia memaksimalkan pada tugas dia di kantornya. Gaji nanti juga diperhatikan oleh bos. Maksimalkan saja kita ibadah kepada Allah sebagai pelayan Tuhan, hamba Allah. Allah pikirkan, masa iya Allah nggak ngasih makan sama kita? Maka kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau bilang, arih nafsaka anit tadbir fama qama anka la taqum anta li nafsik. Istirahatkan jiwamu dari banyak ngatur pepusing ini, maka apa yang udah diurus oleh Tuhan, kau jangan ikut campur mengurusnya. Rezeki Tuhan, urusanmu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngabdi sama Allah. Jangan jadi tamu ngatur. Ini kamar salah di sini kudunya, meja makan salah di sini kudu di sono. Tamu songo. Ngatur-ngatur tuan rumah. Maka kita di dunia ini adalah tamunya Allah. Ini dunia desa Allah, negeri Allah. Kita jadi tamu. Atakunu fi darid diyafa wa tadi'u. Ilokan Anda lagi jadi tamu lalu terlantar tamu. Enggak mungkin. Dan hak tamu 3 hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-diyafa salah satu ayam. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertamu itu 3 hari. Hari pertama kasih makan, hari kedua kasih makan, karena kewajiban kita tuan rumah. Hari ketiga kasih makan. Kalau udah 4-5 hari kasih bon, mau ngontrak, mau apa? Karena ini udah lewat dari 3 hari. Begitulah tamu. Kita di dunia ini tamu Allah. Ketika Nabi bilang ad-diyafa salah satu ayam, bertamu 3 hari. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa inna yauman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di mata Tuhan 1000 tahun. Kalau kita bertamu 3 hari, berarti 3000 tahun kita dijamin rezeki sama Allah. Lah hidup kita 80 tahun, 3000 tahun masih dijamin sama Allah rezeki kita. Maka jangan poyang-poyang di dunia, biasa aja. Pokoknya tanamin di hati, yang orang punya suatu saat kita punya. Begitu. Jangan poyang. Jangan kita ngitungin duit orang. Si anu tuh ya, kemarin bininya datang tuh dari Lotemat, kulkas 2 pintu. Paling nggak kalau kredit 400. Mana kemarin motor PCX, paling nggak kalau kredit ya 1.300.000. Berarti kalau itu aja 1.700.000. Berarti dia duitnya. Lo ngapa kita ngitungin duit orang? Digaji juga kagak. Itu perbuatan sia-sia. Begitu, capek. Ada yang paling parah ngaku-ngaku, udah dapat gue ngerjain kagak. Kalau nyuruh doang mah bisa ngerjain. Atakunu fi darid diyafa wa tadimu. Enggak bakalan kita di dunia sengsara, enggak bakalan. Iman mulia. Inna ahabba ma yuta'ullahu bihi as-siqatu bih
Sesungguhnya paling disukainya sesuatu yang ditaati oleh Allah dengannya, yaitu yakin dengan Allah. La antakuna khamilan fid dunya khairun laka min antakuna khamilan yaumal qiyamah. La antakuna, demi sesungguhnya bahwa menjadi oleh kamu khamilan, yaitu orang yang tak terkenal, fid dunya, di dunia, itu lebih baik bagimu daripada bahwa menjadi oleh kamu khamilan, yaitu orang yang tak terkenal yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka kalau ditanya ibadah yang paling tinggi apa? Yakin. Yakin billah, itu ibadah yang paling tinggi. Maka Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam wasiat beliau kepada muridnya yang pengen jadi waliullah, Al-Habib Hashim Al-Habsyi bin Yahya, wa alaika ayyuhal akhul habib bitaqwiyati yaqinik wa tahsinih, fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaih saral ghaibu ka'annahu syahadah. Wa inda dhalika yaqulul muqin kama qala al-imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, law kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Maka ibadah yang paling tinggi itu mantap sama Allah, mantap sama Allah. Masa kita mempelajari ilmu Allah lalu Allah tidak jamin kita? Masa kita ngaji lalu kita enggak ini? Ada rezekinya, ada, asal kita serius mantap sama Allah. Bulu ketek aja dijepit-jepit hidup, masa kita santri bingung mikirin hidup, malu sama bulu ketek? Lalu apa ibadah yang paling cakep? Inna ahabba ma yuta'allahu bi as-siqatu bi. Ibadah yang paling didemenin Allah adalah keyakinan yang kuat tentang Allah. Dosa yang paling besar adalah ragu tentang Allah, ragu tentang rezeki. Sebab ragu tentang rezeki ada indikator ragu tentang pemberi rezeki. Bukankah Allah Ar-Razzaq, Sang Maha Pembagi-bagi rezeki? Maryam yang ibadah dikasih rezeki yang dikagumi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Anna laki hadza? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Mantepin. Andailah kita di dunia miskin masih mending, demi sesungguhnya Anda susah di dunia masih lebih baik dibanding Anda susah di akhirat. Mendingan di dunia enggak diterkenal, tapi di mata Allah terkenal. Kam min masturin fil ardi mashurun fis sama. Berapa banyak orang tak terkenal di muka bumi, tapi di langit dielu-elukan dan diagung-agungkan, dan itu yang paling bagus. Tapi berapa banyak orang yang dielu-elukan di dunia sampai dituhankan kayak Fir'aun, nasibnya kayak begitu. Maka kata Ibnu Athaillah, la antakuna khamilan fid dunya khairun laka min antakuna khamilan yaumil qiyamah. Di dunia tak terkenal enggak apa-apa, yang penting di akhirat dikenal. Pada cirinya, ini umatku banyak baca salawat kepadaku. Di dunia dikucilin, nah baca salawatan mulu, soal mau ngapain begitu. Di akhirat, di dunia enggak terkenal enggak mengapa, yang penting di akhirat terkenal. Maka al-insan masturun bi khalqi masyhurun bi khuluqi illa sayyidal wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu tertutup dengan dirinya, terkenal dengan budi luhurnya, kecuali Nabi.
dirinya terkenal, budinya terkenal. Makalah kita orang jangan takut. Enggak terkenal enggak apa-apa. Yang penting di akhirat ada ciri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa, enggak apa-apa. Begitu. Hina di dunia, yang penting jangan hina di akhirat. Maka program daripada seorang salik as-siqatu bih, keyakinan yang kuat tentang Allah yang mantap. Hadhihi safawatul umri wa gharbadatuh, adapun ini yaitu kebeningan umur dan kekeruhan, ayakan umur, kekeruhan umur. Ya man la ya'kulul hintata illa mugharbalatan, wahai orang yang tidak makan oleh orang akan gandum melainkan diayak. Tahu diayak? Disaring, ditumbuk dulu. La budalaka an yugharbala umruka, tak dapat tidak bagimu bahwa diayak, disaring oleh umurmu. Fala yabqa laka illa ma akhlasta fihi, maka tidak tinggal bagimu kecuali apa yang bersih oleh kamu padanya. Wa ma ada dzalika yurma, dan apa yang selain yang demikian itu yaitu dibuang, dilemparkan. Kata Imam Ibnu Athaillah sebagai intisari daripada kalam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, koreksi diri anda sebelum nanti dikoreksi oleh Tuhan. Ini umur, walaupun 60 tahun umur kita, enggak kemudian bernilai 60 tahun. Yang dinilai adalah nanti diayak dari hidup kita. Yang halus bakal masuk, yang kasar bakal dibuang. Yang soleh ikhlas bakal diterima, yang kagak ikhlas bakal enggak diterima. Maka oleh karena itu, wahai orang yang makan gandum dari hasil ayakan, yang kotor-kotor gabah dibuang. Umur kita pun juga sama, sebetulnya diayak oleh Allah, disaring oleh Allah, disortir oleh Allah. Maka yang bagus-baguslah yang diterima, yang halus-haluslah yang diterima, yang penuh keikhlasan yang diterima. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang pengen jumpa dengan Allah kudu amal soleh, kagak cukup, kudu disertai keikhlasan. Yang kagak ikhlas dibuang-buangin nama Allah, karena ini kotor, kotor, jelek. Yang bagus-bagus yang disaring, yang masuk neraka itu karena dia kotor. Adapun yang bagus-bagus bakal dimasukkan ke dalam surga. Dari umur kita, mana yang untuk Allah dari 24 jam, mana yang tidak, ini bakal disaring, dinilai. Kalau yang bagus bakal diambil, yang buruk bakal dibuang. Wa aksaru ma yukhafu alaika min mukhalatatin nas, adapun paling banyaknya sesuatu yang dikhawatirkan atas engkau, yaitu daripada bergaul dengan manusia. Bergaul ini ada positif, ada negatif. Salah bergaul
konklusinya menjadi salah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, yang sering dikhawatiri, yang paling banyak dikhawatiri menimpa kepada kita penyakit dari bergaul. Maka ajaran jaga jarak itu bukan baru gara-gara corona, tapi dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari dulu kita disuruh untuk membatasi daripada pergaulan. Jaga jarak maknanya membatasi pergaulan. Salah bergaul jadi hancur kita. Tadinya bagus jadi rusak. Tak bernilai gara-gara salah bergaul. Sebab teman itu ada yang pangkatnya racun, ada yang pangkatnya obat, ada yang pangkatnya nasi. Kalau nasi kita butuhin tiap hari, obat kita butuhin sewaktu-waktu, racun tak kita butuhin. Maka pandai kita memilih teman. Apakah dia bakal jadi racun buat kita? Jauhi. Kalau masih bergaul, namanya siap untuk diracunin. Salah dia kalau kemudian dia jadi buruk, karena salah dia bergaul. Enggak enak, salah dia. Itulah dosa yang paling banyak dikhawatiri tercebur orang gara-gara salah di dalam bergaul. Pandai-pandailah kita memilih teman. Innama hadaddin falyandur man yukhalidu. Innamal mar'u ala dini khalilih falyandur man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti kebiasaan temannya, maka hendaklah dia merenungi dengan siapa dia berteman. Berteman dengan orang jahat bakal jadi jahat. Berteman dengan orang baik bakal jadi baik. Berteman dengan orang suudzon bakal jadi suudzon. Berteman dengan orang husnudzon bakal husnudzon. Tergantung kemana dia berteman. Dan itu yang paling banyak dikhawatiri, menyebabkan orang jatuh dari pandangan Tuhan, salah bergaul. Wala yakfika an tasma'a bi udunaika bal tusyarikuhum fil ghibati wa hiya tanqudul wudu'a wa tufattil shaim. Dan tidak memadai akan kau oleh bahwa mendengar oleh engkau dengan dua telingamu, bahkan bersekutu oleh engkau akan mereka pada gibah. Wahia tangqudul wudu'a, dan gibah itu membatalkan akan wudu. Wa tufattiru shaima, dan membatalkan akan orang berpuasa. Jangan dianggap dengan bergaul kita cuman duduk di situ dengerin doang, saya nggak pernah berkomentar, cuman nggak enak doang. Justru ente dengerin omongan dia, itulah dosa paling gedenya dosa. Dia nggak bakalan ngomong begini begitu kalau nggak ada ente di situ. Karena ngomong sendiri mah orang gila. Maka dosa yang paling besar kita yang nguping dengerin di situ, itu yang paling gede. Ada orang ngomongin pagi, ya gua ogah, kita harus buang yang kayak gini. Enggak benar. Begitulah hidup. Ibnu Athaillah didik kita kayak begitu. Enggak, gua cuma denger doang, enggak enak aja paginya, enggak ada ceritanya. Mana dia datang ke rumah kita, entar dulu ya kalau mau ngomong, saya mau bikin kopi dulu, jadi kan kalau ngobrol jadi enak. Jadi orang mau ngasih dosa dikasih kopi, itu lebih gede lagi dosanya. Kopi sama kacang garuda lagi, begitu lebih gede dosanya. Mau ngapain? Orang mau nyeritain orang di rumah kita jadi sarang maksiat, rugi kopi, dosa, ya udah sabrak dah kita.
Tadinya mau sebentar, dia mau ngasih dosa, jadi berjam-jam gara-gara kasih kopi. Nah, ini nggak benar nih, nggak benar. Gitu. Maka jangan dianggap kita merasa cukup dengan dengar. Gua kan dengar, enggak. Bal tusyarikum fil ghibah li annal mustami'a syariqul qail, kata Rasulullah SAW. Orang yang dengerin orang yang jelek-jelekin orang itu andil sama dosanya dengan yang ngomong, sama-sama. Apalagi kita ngangkutin kemana-mana, nyamperin rumah sanu, tibang modongnya lebih gede lagi. Dan itu ganjaran wudu habis, ganjaran puasa habis. Wa tufattirus shaim khamsatun yufattirna shaim wa yanqudnal wudu, kata Nabi. Ada 5 perkara yang membatalkan orang berpuasa, bukan puasanya orang, yakni ganjarannya, dan membatalkan wudu. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, orang habis ghibah nggak boleh sholat wudu dulu, batal wudunya. Mazhab Syafi'i batal ganjarannya. Kafa bika jahlan an taghara ala zaujatika wala taghara ala imanika. Cukup denganmu dari segi kebodohan bahwa cemburu oleh kamu atas istrimu dan tidak cemburu oleh kamu atas imanmu. Ketika istri kita ada yang colek-colek, kita enggak terima karena dicolek orang. Ada yang kirim WA pada istri kita, kita enggak terima. Sebetulnya itu musibah kecil, kata Imam Ibnu Athaillah. Cukup buat engkau disebut bodoh bila istri dikirimin WA oleh orang lain, kita jadi gusar, sementara iman kita diganggu oleh setan, kita enggak cemburu. Itu orang bodohnya orang. Ibadah malas, kita ajak ngomong lah, di kaca, di cermin, kau ini minta ke Bali gua temenin, minta ke Anyar gua temenin, minta mancing ke danau gua temenin, Ciseeng gua temenin, Teluk Naga gua temenin, Perigi Lama gua temenin, Pengasinan gua temenin, kemana gua temenin, gantian dong, gua pengen ibadah, mau lu temenin. Kudu begitu. Itu namanya orang cerdas. Orang bodoh, orang yang cemburu. Ketika istrinya diganggu orang tapi tidak cemburu ketika imannya diganggu setan, malaslah dia ibadah kepada Allah, kurang mau ibadah, enggak ada kecemburuan. Kenapa saya kurang mau bersolawat sama Nabi? Kenapa saya kurang mau memandang Al-Quran? Ada apa dengan saya? Enggak ada pikiran begitu. Bodoh orang yang kayak begitu. Dia enggak ada komunikasi dengan Tuhan lewat Al-Quran, enggak merasa nyesel enggak ditelepon Tuhan. Sementara dia ketika enggak ditelepon oleh bininya, tembang enggak ditanya makan doang, dia marahnya luar biasa. Tapi dia tidak marah ketika imannya diganggu, sehingga Tuhan tak berkomunikasi dengan dia. Kafa bika khiyanatan antaghara 'alaiha li ajli nafsika wa la taghara 'ala qalbika li ajli rabbika. Cukup denganmu dari segi khianat bahwa kau cemburu atas istrimu karena lantaran dirimu, dan tidak cemburu oleh engkau atas kalbumu karena lantaran Tuhanmu. Idza kunta takhfadu ma huwa laka ala takhfadu ma huwa li rabbika. Bila mana ada oleh engkau, yaitu menjaga oleh engkau akan sesuatu yang dia itu hak bagi engkau,
ala tahfadu, apakah tidak menjaga oleh engkau akan sesuatu yang dia itu hak bagi Tuhan kau. Cukup dikata kau orang khianat, enggak usah menyengsarakan rakyat dan seterusnya, enggak usah ke situ-situ kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, cukup kau dikata khianat bila kemudian kehormatan kita dikoyak-koyak, istri kita ada yang megang, kita marah, kita khianat, sementara kita cemburu, sementara ketika kolbu kita dikoyak-koyak oleh setan untuk jauh dengan Allah, lalu kita enggak cemburu. Mana berharganya antara iman dan istri. Bila anda, hak anda pengen dijaga, kenapa anda tak jaga hak Tuhan anda sebagai kewajiban anda? Jangan kau tuntut orang lain untuk menunaikan kewajibannya, tapi tuntut diri anda untuk menunaikan kewajiban anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecemburuan itu ada dua. Ada kecemburuan yang bersumber dari nafsu, ada kecemburuan yang bersumber dari Tuhan. Kecemburuan yang bersumber dari nafsu itu jelek, tapi kecemburuan yang bersumber dari Tuhan itu bagus. Kita harus cemburu dengan gairah ilahiyah. Kenapa saya malas ibadah? Umur udah kayak begini, rambut udah putih, udah pegel. Maknanya sudah waktunya meninggalkan dunia hitam, sudah memasuki dunia putih. Mainnya ke tempat-tempat yang putih, majelis taklim, masjid, musola. Jangan duduk di tempat kongres, kongko ora beres-beres, kongres mulu. Benar, kita harus cemburu sama diri kita. Kenapa kita jauh dengan Allah? Kenapa kita enggak dekat? Orang lain jauh, masa bodoh? Itu urusannya. Tapi diri kita kudu dekat dengan Allah adalah tanggung jawab kita. Jangan pusingin orang lain, tapi pusingin diri kita yang kurang mau dekat dengan Allah. Itulah sikap yang paling bagus. Idza ra'aita man yusbihu mahmuman li ajlir rizqi fa'lam annahu ba'idun minallah. Apabila melihat oleh kamu akan orang yang berpagi-pagi oleh orang mahmuman, yaitu pusing, li ajlir rizqi, karena lantaran rezeki, fa'lam annahu ba'idun minallah, maka ketahuilah olehmu akan bahwasanya orang itu amat sangat jauh dari Allah. Kalau ada orang otaknya duit mulu, duit mulu, maka sebetulnya orang itu jauh dari Allah. Ada enggak yang aja nih yang otaknya duit mulu? Enggak ada, alhamdulillah. Kata Ibnu Athaillah, idza ra'aita man yusbihu mahmuman li ajli rizqi fa'lam annahu ba'idun minallah. Bila mana ada orang pagi-pagi stres rezeki, itu sebetulnya orang itu jauh dari Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat Nabi, saya stres rezeki, ente jauh dari Allah, dekati Allah, ente baca tasbih malaikat, yang mana utang segunung jadi lunas. Baca dong subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah habis terbit fajar, sebelum salat subuh, habis adzan subuh, sebelum qomat, baca subhanallah bihamdi subhanallah astaghfirullah. Dibaca oleh ini sahabat, tak lama dia nyengir-nyengir, Nabi beres semuanya.
karena udah dekat dengan Allah. Maka di dalam hadis qudsi Allah bilang, man asbaha wa huwa yasku dayqa ma'isyati fa ka'annama yasku rabbah. Kata Nabi dalam hadisnya, Musnadud Dailami riwayatin oleh Imam Dailami dalam Musnadul Firdausnya, man asbaha, siapa ngalamin pagi wa huwa yasku dayqa ma'isyati, dia ngeluh tentang seret rezekinya, sebetulnya lagi jelek-jelekin Allah. Maka ada yang gak beres ini. Wong toren banyak air, keran baru dari Sengkoh tapi jalannya ceret. Ini karena di pipa banyak sumbatan. Beresin itu sumbatan itu, nanti juga rezeki ngalir lagi. Dosa itu nyumbat jalannya rezeki. Kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba diseretkan rezekinya lantaran dosa yang dia kerjakan. Ada dosa. Jadi bukan berbicara kita tasbih, bukan, memuji, bukan. Bertaubatnya itu akan membuka pintu-pintu rezeki. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Bila ada orang pagi-pagi stres, ini bagaimana ini ya ngadepin THR puasa aja belum kelar udah THR aja. Ini orang jauh dari Allah. Fa innahu law qala laka makhluqun misluka la tastaghil ghadan bisababin wa ana untika khamsata darahima wasiqta bihi wa huwa makhluqun faqirun. Maka sesungguhnya sya'an, yaitu jikalau berkata bagimu oleh seorang makhluk yang sepertimu, la tastaghil ghadan, jangan sibuk bekerja, ghadan pada esok hari, bisababin dengan satu sebab pekerjaan, wa ana untika khamsata darahima, dan adapun aku yaitu akan memberi kepadamu 5 dirham. Wasiqta bihi, maka percaya oleh engkau dengannya, wa huwa makhluqun faqirun, padahal dia makhluk yang fakir. Afama taktafi bil ghaniyil karimil ladzi domina laka rizqaka ma'a ajalik, maka apakah tidak merasa cukup oleh engkau dengan Tuhan yang kaya raya, yang pemurah, yang menjamin oleh Tuhan bagimu akan rezekimu serta ajalmu. Kata Ibnu Athaillah, coba dong Anda kira-kira begini ilustrasinya. Ada orang bilang begini, bang, besok lu nggak usah pergi ke sawah, nggak usah, lu di rumah aja, gua gaji, nggak gua potong. Lu di rumah aja, jangan kerjain dah ke sawah, nggak usah lu bajak sawah, di rumah aja, nggak usah, jangan sibuk itu dah besok mah. Bagaimana kita mantep sama jaminan itu? Padahal yang jamin makhluk. Padahal Allah bilang, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asal kita takwa, banyak buahnya. Solusi diberikan dalam problem, beres masalah sampai akar-akarnya. Allah kasih rezeki di luar nalar kita. Bila makhluk yang ngasih jaminan kita percaya, masa Allah dalam Al-Quran yang gak pernah bohong, gak percaya? Bermasalah pada iman Anda, jauh Anda dari Allah. Allah udah yang bilang. Apa enggak cukup dengan jaminan Allah di Quran? Apa enggak cukup dengan jaminan Allah lewat lidahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bermasalah pada iman kita, bermasalah. Maka kita enggak usah pusing, jalanin apa yang kita bisa jalanin. Waktunya dagang-dagang, waktunya ngaji-ngaji.
Waktunya mancing, mancing. Jangan sampai waktunya ngaji, mancing. Waktunya mancing, mancing. Kapan ngajinya? Ini nggak benar ini. Nggak benar. Jadi kita harus bagi. Ada jalan rezeki. Bingung-bingung, nggak usah. Biasa aja. Hidup nih. Jangan dibikin stres dalam hidup. Li alaika faridatun walaka alayya rizqun. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, kata Allah, Anda punya kewajiban dan tugas kepadaku, rezeki urusanku. Jadilah kita orang jangan stres mikirin rezeki, jangan. Ada jalannya, ada. Apalagi sekarang medianya banyak. Zaman dulu susah orang pada bisa, masa kita ndak bisa? Terus apa bunyinya? Hah? Qala syair? Ada qala syairu? Enggak ada. Ada yang qala syairu, baik. Qala syairu. Enggak ada di situ. Ansada insanun? Oh, baik. Ansada insanun. Telah bersenandung oleh seorang manusia. Seorang penyair telah bersenandung. Idzal aishruna min sya'bana wallat fawasil syurba laylika bin nahari wala tashrab bi aqdahin sigharin faqad dhaqaz zamanu ala sighari. Coba ilahi lastu, baca ilahi lastu dulu. Biasa gimana ilahi lastu, ente yang biasa baca? Ilahi baca idzal aishru namin sya'bana wa isyruna, apabila adapun 10 20 min sya'bana, daripada bulan Sya'ban, walat yaitu berlalu oleh 20, fawasil maka sambungkan olehmu,
syurbalailika akan minum malammu, bin nahari dengan siang hari, wala tashrab bi aqdahin sigari, dan jangan minum oleh kamu dengan wadah yang kecil. Faqad daqa zamanu ala sigari, maka sungguh telah picik oleh waktu ala sigari, atas wadah yang kecil. Kata Ibnu Athaillah, ada seorang pujangga Islam bersenandung, idzal ishruna min sya'ban walad fawasil surbalailika bin nahari wala tashrab bi aqdahin sigari faqad daqa zamanu ala sigari. Bila bulan Sya'ban telah likuran. Tahu likuran? Apa tuh likuran? Mana nih anak Betawi nggak tahu likuran itu? Apa kayak nanya sama Bang Nur lagi? Apa itu likuran? 20 ke atas. Bila bulan Sya'ban udah senja, begitu kata seorang pujangga Islam. Bila bulan Sya'ban udah senja, udah likuran, udah senja, maka sikap yang benar minum malamnya, siangnya kudu minum. Makan yang banyak siang dan malam. Bila bulan Sya'ban udah senja, muslim yang benar, muslim yang mulia, makannya malam juga, siang juga. Itu muslim yang benar. Wala tashrab bi aqdahin sigari, minumnya jangan pakai gelas kecil, ember. Kalau bulan Sya'ban udah senja, minumnya pakai ember, seember. Makannya jangan pakai piring kecil, nampan. Itulah muslim yang benar. Kalau bulan Sya'ban udah senja, makan malamnya, siangnya juga kudu makan, kudu maruk namanya. Apa maruk? Dokoh ya. Makannya jangan piring kecil, pakai senampan kudu habis. Minumnya jangan pakai gelas kecil, tapi seember. Sebab sempit bentar lagi Kalau udah Ramadan kagak boleh makan siangnya. Maka mumpung belum Ramadan kudu makan yang banyak, kudu minum yang banyak, seember. Tuh nasihat wali. Bener apa ngaco ini? Nih bener apa ngaco ini? Tuh begitu. Maka kata Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa sallim li ahlillahi an kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Serahin nama para waliullah urusan kalam mereka yang kau anggap ngaco menurut anda, sebetulnya kalaman itu kalam bernilai emas, benar dengan dalil-dalil yang konkret dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bulan Sya'ban udah tua, makan yang banyak, makannya minumnya seember. Sebab bentar lagi kalau udah Ramadan kagak bisa makan siang, mumpung belum Ramadan kudu makan yang banyak.
Apa maksudnya waliullah ngomong begitu? Bila umur anda udah 40 tahun ke atas, maka ibadahnya jangan siang doang, malam juga kudu ibadah. Malam juga kudu ibadah, jangan siang doang. Siang malam kudu ibadah. Ibadahnya jangan ngirit-ngirit. Udah mau mati ini, bentar lagi Ramadan, mendem di tanah kusir. Kalau udah mendem udah kagak bisa ibadah. Anak muda mau nggak ibadah masih ada harapan tua. Ente udah tua, diajak ngaji, bang ngaji yuk, entar kalau apa? Kalau modar. Maka orang yang udah senja mah ibadahnya kudu getol ngelebihi anak muda. Kudu, sebab faqad dhaqaz zamanu 'ala sigari. Udah yang wadahnya kecil mondak, udah sempit, bentar lagi Ramadan. Mendem ibadah yang benar. Anak muda tong ngaji yuk. Entar aja kong, kalau udah tua cakep. Alhamdulillah. Dia mulia niatnya kalau udah tua mau ngaji. Bagus. Sekarang mau bengal dulu, entar tua ngaji. Bagus. Dia punya niatan kalau udah tua insaf. Ini yang tua ini, kong ngaji yuk. Entar kalau apa? Kalau muda enggak nemu. Kalau pikun modal, enggak ada kalau terkesan. Wa maknahu indahu, adapun makna syair ini menurut insan, idza madatil 20 min Sya'ban, apabila telah berlalu oleh 20 hari daripada bulan Sya'ban, likuran, faqad qaruba Ramadan, maka sungguh dekat oleh Ramadan. Yaqta'u alaina syarab, memutuskan oleh Ramadan atas kita akan minum. Terkesan kalau Ramadan udah senja, ayo haji mumpung jalan-jalan, kayak kau udah Ramadan udah repot jalan-jalannya. Mumpung Ramadan jalan-jalan kemana, kayak makan yang banyak-banyak, nanti udah Ramadan udah susah dah, udah susah. Mumpung belum Ramadan kita jalan-jalan, ayo penutupan kemana kek gitu, pakai makan pakai penutupan begitu, timbang makan doang, aduh penutupan. Ada aja kayak majelis saja, padahal dia majelas ora jelas, majelas ora jelas. Tapi wa maknahu inda ahli thariq, adapun makna gubahan syair ini menurut ahli tarekat, para wali-waliullah, idza khallafta arba'ina sanatan wara'a dhahrika, apabila meninggalkan oleh kamu akan 40 tahun di belakang punggungmu. Maknanya apabila umurmu sudah 40 tahun ke atas, fawasil al-amala sholihah bil laili wan nahar, maka sambungkan olehmu akan amal soleh pada malam dan siang hari, ibadah yang banyak. Li'annal waqta qad qaruba ila liqa'illah azza wajal, karena bahwa waktu itu yaitu sungguh dekat oleh waktu kepada berjumpa dengan Allah azza wajal. Falaisa amaluka ka amali man kana syaban, maka tidaklah oleh amalmu engkong yang udah 40 tahun tuh engkong, bahasa Arabnya syekh, ka amali man kana syaban, yaitu seperti amaliyah orang yang ada oleh orang yaitu muda. Walam yudayya syababahu wa nasyatahu, dan tidak menyia-nyiakan oleh orang muda akan kemudaannya dan semangatnya. Wa anta qad dayya'ta syababaka wa nasyataka, dan adapun engkau itu sungguh menyia-nyiakan oleh engkau akan masa mudamu dan semangatmu. Hai orang yang umurnya 40 tahun ke atas, kau ibadah jangan ngirit, siang malam kudu ibadah. Jangan banyak kongres, kongko-kongko ora beres.
Bentar lagi ini matahari udah asar. Kalau udah asar udah mendemnya di tanah kusir. Depan Muflihun juga, terbelakangnya itu ya. Tanah kusir samping-samping. Bentar lagi mau berjumpa sama Allah. Amalanmu kagak sama orang yang masih muda, yang semangat memanfaatkan masa mudanya. Dan engkau dulu waktu muda udah nggak ada. Dan sekarang umur yang tersisa pakai buat yang baik-baik. Muridnya Ibnu Abbas, Imam Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, seorang pakar tafsir, menyampaikan, man balagha umruhu arba'ina sanah, siapa orang yang umurnya udah 40 tahun, faqad ana lahu an ya'rifa miqdara ni'amillah alaihi wa ala walidah, maka udah datang waktunya untuk mengetahui nilai nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Dalam satu hadis di dalam kitab Taharatul Qulub ila muamalati alamil ghuyub, dijelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man balagha umruhu arba'ina sana wa lam yaghlib khairu syarrah falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang umurnya 40 tahun tapi masih bengal juga, kekerin badannya, siap-siap masuk neraka. Umur 40 tahun dia umur bebenah. Kalau di umur 40 ke atas ini dimanfaatkan yang baik, sampai 60 ditunggu sama Tuhan, maka dari muda sampai 40 dihapus kesalahannya. Tapi kalau kemudian sampai 60 masih bengal juga, udah angkat tangan Tuhan, dah masa bodoh, suka-suka lu dah. Begitu udah aki-aki kelakuannya kayak begitu juga. Ya Allah, masih mirit-mirit, balak 6 double it, balak 6 double it udah ngkong-ngkong juga. Udah dah, kita mau waktunya. Quran menasihati kita, orang yang umur 40 tahun ke atas, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qal rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam surat Al-Ahqaf Allah jelaskan hal itu. Orang yang 40 tahun ke atas harus banyak-banyak bersyukur sama Allah. Udah nggak usah berteman sama yang kagak, bebenah kita. Jangan nuruti nafsu, waktu harus balik sama Allah, udah dekat. Teman kita yang kita ikuti yang kagak bener, kuburannya masing-masing. Kecuali nanti waktu kita disiksa dia bakal belain kita, orang. Maka kita harus berbenah diri. Berbenah diri, nggak bisa. Umur kita 40 tahun ke atas harus berubah. Sudah waktunya meninggalkan dunia hitam. Nggak ngopi, ya ngopi mengopi aja. Jangan nggak ngopi, udah ganti susu, ya kagak lah. Udah ngopi aja. Dunia hitam. Udah waktunya memasuki dunia putih, ubanan udah. Kopi pahit apa manis? Jangan pahit, hidup udah pahit, ngopinya pahit lagi. Yang manis, hidup udah pahit, yang manis aja. Hidup udah pahit, pakai pahit lagi, tambah pahit. Kalau yang muda semangat, kita yang tua tinggal semangatnya doang. Tenaga nggak ada. Tenaga nggak ada. Maka orang yang udah 40 tahun ke atas harus banyak-banyak doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an amala salihan tarda. Tuhan, terima kasih kau beri umur saya panjang sampai 40. Tuhan, beri saya kekuatan untuk beramal soleh di sisa umur saya. Anak keturunan saya biar baik-baik semuanya. Itu tugasnya, doain anak cucu. Udah 40 tahun ke atas wirid. Udah, mau ngapain lagi ngejar-ngejar
Ini lagi harta-harta nggak bakal dibawa kubur. Mau ngapain lagi? Yang dikumpulin juga nggak bakalan. Kalau anak cucu kita ingat sama kita soleh, mendingan. Kalau kagak, rugi kita. Maka waktunya kita ibadah. Rugi. Ini udah asar, umur udah asar. Asar tuh bentar lagi kalau udah maghrib mendem ke tanah kusir. Udah maghrib, umur kita udah asar. Udah waktunya kita buat ibadah. Mau apa lagi? Ibadah. Dan ibadah kita sudah tidaklah sanggup seperti anak muda. Mau lari ndak kuat, timbang ambeknya doang. Kita nggak ada. Maka oleh karena itu, umur yang tersisa kita harus manfaatin betul-betul. Sebab umur adalah gunungan es yang tiap hari bercair. Dan itu adalah waktu dagang kita dengan Allah. Manfaatin dagang sebaik-baiknya agar hidup kita betul-betul mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Selamat